Selamat pagi anak semua. Pagi, Bu. Ayo kelas semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Ulang ya. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik anak. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai. Sebelumnya untuk memulai kegiatan seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Kelas boleh bikin berdoa. Siap, pembelajaran kita akan mulai. Ya Tuhanku, bimbinglah kami dan teman-teman kami dalam belajar. Terima kasih anak sudah berdoa. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, anak-anak, hari ini ada tes sekolah? Ada semua bagus. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita ada kegiatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Baik anak-anak, nanti ada kegiatan pada pagi hari ini akan banyak nanti yang akan kita lakukan ya, termasuk belajar tentang apa itu coding, tentang belajar berpikir komputasional, kemudian juga ada bermain game yaitu Blockly Games ya. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional Majukan Kita. Baik, siap semuanya ya? Anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu yaitu Majukan Kita ya. Nah, lagu ini akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Jadi sebentar kita akan lebih belajar lagi untuk lebih mendalam ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah nanti anak-anak akan belajar tentang ya, tujuan pembelajaran yang kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan mampu memahami konsep, menjelaskan secara sederhana apa itu berpikir komputasional, kemudian menerapkan keterampilan yang pertama di komposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kemudian yang kedua, pengenalan pola, identifikasi pola atau langkah-langkah yang berulang dalam suatu masalah. Kemudian ada abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kemudian ada algoritma, merancang langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Nanti anak-anak juga akan menggunakan alat yaitu Chromebook yang ada di meja anak-anak untuk menerapkan keterampilan berpikir komputasional untuk menyelesaikan game di Blockly Games. Jadi anak-anak nanti sebentar setelah kalian memahami apa itu bagian-bagian dari berpikir komputasional, anak-anak akan menyelesaikan game di Blockly Games. Oke, siap belajar? Siap. Untuk bersemangat, mari kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu permainan ABCD ya, permainan ABCD yang mana nanti permainan ini juga akan ada hubungannya dengan pembelajaran kita, yaitu memberikan perintah kepada komputer. Ibarat kita ini adalah ibu guru ini programmer, kalian itu adalah robot. Jadi bagaimana robot itu diberikan perintah sehingga sesuai dengan bergerak atau berpikir sesuai dengan perintah programmer atau yang
Siap? Berdiri siap? Siap. Maka ayo kita main SBP ABCD sesuai dengan perintah guru ya. Dengarkan perintah ibu guru. Nah, ibarat ibu guru sebagai programmer, kamu robotnya. Oke, sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. ABCD. ABCD. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Mundur. Sebaliknya. Sebaliknya. Berarti kalau sebaliknya, kalau ibu guru bilang mundur, kalian maju. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. ABCD. ABCD. Sebaliknya. Sebaliknya. Kiri. Kanan. Mana sebenarnya? Kanan. Ya, kalau kiri ibu guru bilang kanan. Mana? Tangan kanan. Kanan kiri. Oke, siap. ABCD. ABCD. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kanan. Kanan. Sesungguhnya. Ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi. ABCD. ABCD. Sebaliknya. Sebaliknya. Mundur. Maju. Ya, pinter. Kanan. Kiri. Kiri. Sebaliknya. Oke. Sebelum kalian ke pembelajaran berpikir profesional dan juga mengikuti pembelajaran, ibu guru mau memberikan sebuah pertanyaan pemantik pada anak. Kira-kira apa yang ibu guru pegang? Apa ini namanya? Kamar tidur yang rapat. Nah, kalian diberikan tugas oleh ibu. Ini permasalahan ya. Ini apa permasalahan? Yaitu masalahnya apa? Kamar tidurnya berantakan, selimutnya berantakan, buku mainan, kemudian dan berbagai macam benda-benda yang berserakan. Nah, ini adalah masalah. Kira-kira jika kamu diberikan tugas oleh orang tuamu untuk merapikan tempat tidur, apa yang harus pertama kali kamu lakukan? Ada yang menyapu, terus apa lagi? Kemudian, nah, yang paling diurutkan dari yang paling penting dulu apa kira-kira? Kalau kita menyapu terlebih dahulu, apakah bisa rapi? Tidak. Kalau kita mengepel terlebih dahulu, apakah kamar ini bisa rapi? Tidak. Kira-kira apa yang harus pertama kali kita lakukan? Ya, kita harus mengurutkan dari hal-hal yang paling penting terlebih dahulu dan mengabaikan yang tidak penting. Ya, misalkan yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu. Ya, menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu. Misalkan mainan perlu nggak di kamar tidur? Tidak perlu. Dia harus disimpan di tempat mainan. Kemudian singkirkan pakaian kotor. Ya, singkirkan pakaian kotor. Apakah pakaian kotor tempatnya di tempat tidur? Tidak, dia ditempatkan di tempat pakaian kotor atau di kamar mandi ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Tadi membereskan sampah itu juga tidak perlu. Sama seperti ada di dalam tadi, menyapu. Setelah menyimpan pakaian kotor, kemudian setelah kamu menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu, kemudian disapu, dibersihkan. Terus apa lagi kira-kira? Setelah itu, apakah spray itu bisa dicuci? Iya, karena pas spray selimut itu kotor, makanya harus dicuci terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buka jendela. Nah, dari cara berpikir itulah anak-anak kita akan belajar untuk memecahkan masalah. Oke, kita akan belajar memecahkan masalah sesuai dengan cara berpikir kritis kita. Dengan cara memecahkan masalah, jadi masalah yang lebih kecil ya, dekomposisi, kemudian mengenal pola, kemudian ada algoritmanya, ya. Oke, siap belajar ya? Oke, anak-anak semua, untuk mempelajari apa itu berpikir komputasional, mari
video pembelajaran berikut ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa membuat anak lebih paham tentang pembelajaran ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mengenali beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Tadi ada sebuah pertanyaan, kamu disuruh menyimak pertanyaan itu dan kita coba menjawabnya ya. Nah, di sini ada sebuah bus. Nah, bus ini akan singgah ke 3 tempat, yaitu yang pertama restoran, kemudian ada penginapan atau hotel dan museum ya. Ada dia akan singgah ke restoran, penginapan dan juga museum. Nah, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Apakah yang terakhir? Jadi yang mana? Yang mana? Ya? Anak yang pergi ke restoran karena yang paling dekat itu apa? Restoran. Jadi dia akan pindah, dia akan turun di restoran terlebih dahulu sehingga kopernya itu harus dimasukkan terakhir karena dia yang paling dekat. Paham? Paham tidak? Nah, harusnya tidak paham. Kalau yang lain gimana? Dan berarti yang paling duluan disimpan yang mana kopernya? Yang anak yang mana? Yang mau turun di mana? Yang paling iya, anak yang pergi ke museum dulu disimpan kopernya, kemudian anak yang mau pergi ke hotel disimpan kopernya yang kedua, kemudian yang terakhir adalah anak yang pergi ke restoran. Kenapa? Karena anak yang pergi ke restoran perlu seperti itu dulu, lalu anak yang pergi ke penginapan atau hotel, kemudian anak terakhir adalah anak yang pergi ke museum. Jadi seperti itu ya. Itu bisa kita menjawabnya dengan cara berpikir kritis ya. Baik, anak-anak semua. Jadi tadi kalian sudah melihat
melihat bagaimana video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Bisa dipahami? Ada apa saja yang disebutkan tadi? Pertama, posisi. Kemudian yang kedua apa? Kenalan, bola. Ayo diingat. Yang ketiga apa? Abstraksi. Kira-kira siapa yang bisa membuat algoritma dari cara atau langkah-langkah dari cara menggosok gigi? Yo, kamu sering menggosok gigi di rumah. Apa yang harus kamu lakukan? Langkah-langkahnya dari awal. Oke, ibu mau lihat. Yang pertama, menyiapkan odol dan sikat. Terus, ya, tuangkan odol di atas si sikat sebesar sebiji ya. Terus apa? Gosok gigi dengan benar. Setelah itu, ambil air untuk kumur, kemudian selesai. Jadi itulah cara-cara algoritma. Terima kasih untuk Cynthia. Tenang untuk Cynthia. Selanjutnya, jadi anak semua sudah dapat tampilan seperti ini. Kita akan mulai dari level pertama. Jadi di sini ada yang namanya, ini ada blok-blok kita. Ada bergerak, maju, belok, kiri, belok, kanan. Di sini ini adalah orang, ibarat kamu di robotnya, ya. Kamu kasih perintah robot ini supaya dia mencapai tempat ini, ya, supaya dia mencapai tempat ini. Kira-kira blok mana yang harus kamu gerakkan, yang harus kamu kasih bergerak maju. Coba semuanya bergerak maju. Ya, sudah bisa? Ini baru level 1. Jadi ada, ini namanya pola algoritmanya. Perhatikan, apa yang tertera di sini? Ini perintahnya, bergerak maju, bergerak maju. Jadi ada dua blok di situ yang harus kamu buat, yang harus kamu isi. Dua blok perintahnya itu bergerak maju dan bergerak maju. Dulu di papan tulis. Oke, di sini ada namanya menyelesaikan blok. Dua baris blok yang harus kamu isi, yaitu bergerak maju, bergerak maju. Nanti sebentar, ibu guru kasih tugas cari satu level dalam permainan itu, kemudian kamu gambarkan polanya ya. Tahu polanya? Nah, misalkan pola ini level 2. Nanti kamu tuliskan ini, gambarkan seperti ini di sini ya. Gambarkan blok-bloknya ini. Bisa bergerak maju, kemudian belok kanan, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Bisa? Bisa? Ini di level 2 ya. Kalau nanti anak-anak buat boleh di level 4 atau level 3. Oke? Sekarang kita coba dulu di level 2. Satu, kelompok 1 ya. Siapa saja boleh? Boleh. Tulis level 5. Gambarkan dia punya blok ya. Ya. Sekarang siapa yang sudah sampai di level 3? Level 3. Sudah? Level 3. Ini ada rutenya seperti ini. Rutenya seperti ini. Coba. Udah? Dia level berapa? Level 5? Ya, coba lagi level 6. Bergerak maju. Bergerak kiri. Tidak apa-apa membuat kesalahan, restart lagi. Cari yang paling tepat langkah-langkahnya ya. Ya, catat langkahnya, nah langkah-langkahnya apa aja? Semuanya. Ya, level berapa itu levelnya? Anak-anak sudah selesai? Sudah saya berikan diskusi bersama tadi untuk menyelesaikan level sudah? Sudah dicatat dulu algoritmanya? Sudah. Baik, sekarang kelompok siapa yang mau presentasi di
Iya. Iya, berhasil. Tepuk tangan untuk bapaknya sekian. Ada yang sudah sampai ke tujuh, coba ya. Oke, berhasil. Anak-anak, tepuk tangan untuk bapaknya kita. Dia level melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak semua, tadi kita sudah belajar bagaimana itu berpikir komputasional, kemudian kita juga belajar game. Nah, sekarang ibu guru mau mengajak anak untuk merangkum dan merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Tadi kita belajar tentang apa, anak? Tentang apa? Ayo, sama-sama kita merangkum kegiatan kita pada pagi hari ini. Belajar tentang cara berpikir komputasional, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah. Ada berapa komponen dalam berpikir komputasional? Ada 4 komponen. Deva, ayo, yang pertama apa Deva? Berpikir dekomposisi yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Bagaimana cara polanya dilakukan berulang-ulang, dan kemudian yang ketiga abstraksi, yaitu apa? Abstraksi. Ada yang masih ingat apa itu abstraksi? Apa? Melihat atau memilih mana masalah yang lebih penting, yang lain diabaikan, masalah yang lebih kecil diabaikan saja. Terus yang keempat ada apa yang terakhir? Algoritma, yaitu penyusunan langkah-langkah yang sesuai yang tepat ya, mana langkah awal sampai dengan langkah yang terakhir. Kemudian kita ada juga bermain apa tadi? Presiden. Jadi kita menyusun blok-blok perintah supaya sesuai dan bisa sampai di tempat tujuan. Nah, itu kita